Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi perdana dari struktur data. Pada pertemuan sebelumnya, kita hanya membahas tentang definisi struktur data atau berkenalan dengan struktur data. Maka kali ini kita akan membahas materi perdana. Materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai tentang array. Materi array ini sudah pernah kalian dapatkan di Algo 1 maupun Algo 2. Tapi di struktur data akan kita ulangi kembali untuk sekadar mengingat, dan nanti akan ada sedikit pengembangan dari array-nya. Secara fungsi, array ini adalah untuk menyimpan data, sama layaknya kayak variabel. Variabel juga berfungsi untuk menyimpan data. Array juga sama berfungsi untuk menyimpan data. Namun ada yang membedakan antara array dan variabel. Kalau variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah data, sedangkan kalau array dia bisa menyimpan banyak data. Data dalam pemrograman itu harus tersimpan. Nah, media penyimpanannya bisa menggunakan variabel jika datanya hanya ada satu. Kalau datanya ada beberapa, maka media yang bisa kita gunakan itu adalah array. Maka bisa dikatakan array ini juga adalah variabel, namun dia dapat menyimpan banyak data. Itu secara fungsi. Jadi fungsi utama dari array itu adalah untuk menyimpan data. Kalau secara definisi, array itu adalah koleksi data yang tipenya sama. Koleksi data, karena fungsi array sendiri tadi sudah kita katakan bahwa dia dapat menyimpan banyak data, maka di sini dikatakan koleksi data. Ya, banyak data, koleksi data. Kalau koleksi itu berarti ada banyak, ada beberapa. Kalau hanya ada satu, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai koleksi. Kalau Anda memiliki banyak mantan misalnya, maka bisa dikategorikan sebagai koleksi mantan. Kalau mantannya cuma satu, maka tidak bisa dikategorikan sebagai koleksi, karena baru satu. Tapi kalau sudah banyak, maka bisa dikategorikan sebagai koleksi. Nah, tipenya sama. Dari koleksi data yang tipenya sama. Kalau satu data itu integer, maka semua data harus integer. Kalau satu data char, maka semua data harus char. Kemudian data-data ini dia tersusun dalam bentuk barisan linear, dalam bentuk barisan segaris gitu ya, barisan linear atau barisan segaris, dan dia tersusun secara berurutan atau sequence. Jadi dia berurutan. Dan jumlah elemen atau datanya itu tidak berubah sesuai dengan deklarasi awal. Kalau pada saat kita mendeklarasikan datanya ada 5, maka jumlah elemen atau datanya itu tetap 5. Kalau kita pada saat deklarasi jumlah elemennya 10, maka jumlah elemennya akan ada 10. Nah, 5 dan 10 itu adalah elemen maksimal atau banyak data yang maksimal bisa tersimpan. Kalau hanya menyimpan 1 dari 5 itu nggak masalah. 6 dari 10 itu nggak masalah. Tapi maksimal itu adalah 5 atau 10. Jadi kalau kita mendeklarasikan 5, maka maksimal data yang bisa disimpan itu hanya 5. Kalau kita mendeklarasikan 10, maka data yang bisa disimpan itu maksimal 10. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, array itu adalah elemen atau data variabel yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Kalau kita menggunakan variabel biasa, ketika kita mau memiliki banyak data, maka kita tidak bisa menggunakan nama variabel yang sama. Kita harus menggunakan nama variabel yang berbeda-beda. Nah, kalau dengan menggunakan array, kita bisa menyimpan banyak data hanya dengan satu nama array saja. Tapi namun syaratnya adalah tipe datanya harus sama. Ya. Ada dua istilah yang ada dalam array yang harus kalian ingat dan pahami. Yang pertama itu adalah elemen array. Elemen array itu adalah data pada array. Jadi data-data pada array itu disebut dengan elemen.
untuk membedakan antara data pada variabel biasa dan data pada array. Maka untuk pada array itu disebut dengan elemen. Maka kalian jangan bingung, jangan aneh ketika saya menanyakan, ketika saya menggunakan kata elemen ketika kita mempelajari masalah tentang array. Jadi kalau saya mengucapkan elemen array, maka maksudnya adalah data pada array. Kemudian yang kedua itu adalah indeks. Indeks ini adalah posisi data pada array. Karena array ini berurutan, maka dia harus ada posisinya, urutan keberapa, posisi keberapa. Nah, maka posisi-posisi atau urutan-urutan pada array itu disebut dengan indeks. Indeks atau posisi data pada array. Nah, dua hal ini pasti akan sering kita gunakan ketika kita mempelajari tentang array atau menggunakan array. Kita akan ketemu dengan elemen dan kita akan ketemu dengan indeks. Nah, ini array secara umum, secara definisi. Ya, ada dua definisi dan ada dua istilah yang nanti akan sering kita gunakan ketika kita mempelajari array. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya tentang definisi dimensi array. Array ada beberapa dimensi. Yang pertama itu adalah array dimensi 1. Array dimensi 1 itu adalah array yang memiliki petunjuk indeks atau petunjuk posisi hanya ada satu. Jadi memiliki indeks, array yang disebut dengan array dimensi 1 itu adalah array yang memiliki indeks itu hanya ada satu. Untuk menentukan posisi elemennya itu hanya ada satu petunjuk saja. Kita hanya cukup menggunakan satu petunjuk, maka datanya, elemennya itu bisa ditemukan. Misalkan Anda duduk di kursi berurutan dari nomor 1 sampai nomor 10. Berjejer gitu ya. Maka ketika saya mau memanggil orang pada kursi nomor 10, saya cukup menyebutkan Anda yang duduk di kursi nomor 10 silakan maju. Maka orang yang duduk di kursi nomor 10 itu otomatis akan langsung maju. Karena dia langsung paham dengan satu indeks, dengan satu petunjuk saja, orang yang saya minta itu bisa langsung tahu bahwa dia yang dipanggil. Saya panggil kursi nomor 1. Maka orang yang duduk di kursi nomor 1 itu akan maju. Itu disebut dengan array satu dimensi, di mana saya cukup menyebutkan satu posisi saja, satu indeks saja, maka datanya, orangnya itu bisa langsung tahu, langsung dapat posisinya. Nah, bagaimana dengan array dimensi 2 atau disebut juga dengan array multidimensi? Kalau array multidimensi 2 ini adalah array yang memiliki petunjuk indeks, elemennya lebih dari satu. Array yang memiliki petunjuk indeks atau posisi elemennya lebih dari satu. Kalau dia dimensi 2, maka harus ada dua petunjuk, harus ada dua indeks. Kalau dia dimensi 3, maka harus ada 3 indeks. Kalau dia dimensi 4, maka harus ada 4 indeks. Misalkan Anda duduk di lab. Silakan kalian bayangkan, mungkin sudah lama kalian tidak ke lab, tapi kalian bayangkan saja kalian duduk di lab, di mana lab itu terdiri dari beberapa baris. Gitu ya, beberapa baris dan beberapa kolom, bisa dikatakan seperti itu. Ketika saya mau menyuruh orang untuk maju ke depan, maka saya tidak bisa hanya meminta Anda yang duduk di kursi nomor 1. Kursi nomor 1 baris ke berapa? Bisa baris ke 1, baris kedua, 3, 4. Maka tidak cukup hanya menyebutkan nomor kursinya. Maka saya harus menyebutkan untuk memanggil salah satu orang di dalam lab, yang sedang duduk di dalam lab, Anda yang duduk di kursi nomor 1, baris kedua, silakan maju. Maka secara otomatis orang yang duduk di kursi nomor 1 pada baris yang kedua, dia akan maju. Di sana saya harus menggunakan dua petunjuk, dua indeks. Contoh yang lain, misalnya Anda yang duduk di kursi nomor 3, kolom ketiga, atau kursi nomor 3, baris ketiga. Maka orang yang duduk di kursi nomor 3 pada baris yang ketiga itu akan maju. Kita butuh
posisi, 2 indeks. Bagaimana kalau 3? Kalau 3 misalnya lab kita ada di beberapa lantai gitu ya. Ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3 misalnya. Dengan bentuk posisi lab yang sama. Maka ketika saya mau memanggil seorang, misalnya saya pakai mic gitu ya, saya panggil dari jauh. Silakan Anda yang duduk di lantai 1, kursi nomor 1 pada baris yang ketiga misalnya. Maka saya harus menggunakan 3 posisi, 3 indeks untuk memanggil salah satu. Yang ada di lantai 1, kursi nomor 1 baris ke 3. Itu dimensi 3. Maka harus memiliki 3 petunjuk, 3 indeks untuk bisa merujuk, untuk bisa memanggil satu elemen atau satu data. Dan seterusnya untuk dimensi 4 juga sama, akan ada butuh 4 indeks. Dimensi 5 akan butuh 5 indeks. 6 butuh 6 indeks. 100 maka harus butuh 100 indeks untuk memanggil satu buah data. Itu adalah array multidimensi. Array yang memiliki petunjuk, yang memiliki indeks lebih dari 1. Minimal 2 dan seterusnya. Sampai berapa? Tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pendeklarasian. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai tentang array. Yang pertama adalah tentang pendeklarasian array. Kemudian nanti bagaimana cara mengisikan data pada array. Dan yang ketiga nanti bagaimana cara memanggil data pada array. Nah, untuk yang pertama ini kita mendeklarasikan array yang dimensi 1. Bagaimana cara mendeklarasikan array dimensi 1? Sangat mudah. Formatnya adalah tipe data, kemudian diikuti dengan nama arraynya apa, dan diikuti dengan ukuran. Ukuran itu diapit oleh tanda kurung siku. Kurung sikunya wajib harus diikutkan, tidak boleh enggak. Tipe data itu adalah menyatakan jenis tipe data elemen pada arraynya. Kalau kita mau menyimpan data-data bilangan bulat, maka kita gunakan int. Kalau kita mau menyimpan huruf, simbol, angka, kita bisa menggunakan tipe data char. Kalau kita mau menggunakan data-data yang tersimpan itu bisa bilangan-bilangan pecahan, atau bilangan koma, atau bilangan desimal, maka kita bisa gunakan float. Sedangkan nama array, nama var array itu adalah menyatakan nama variabel yang dipakai. Apa nama arraynya? Nah, nama array inilah yang akan kita panggil ketika kita mau menggunakan array itu. Yang terakhir adalah ukuran. Ukuran itu adalah menunjukkan maksimal banyaknya elemen yang bisa disimpan pada sebuah array. Kalau ukurannya 5, maka data yang disimpan itu maksimal 5. Kalau 7, maka maksimal data yang bisa disimpan itu adalah 7. Perlu diingat di sini adalah data maksimal, gitu ya. Dan yang terakhir itu ada, jangan sampai lupa, adalah tanda simbol titik dan koma. Karena kita menggunakan bahasa C, maka wajib hukumnya tanda titik dan koma. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya pasti error. Biasanya dia keterangannya adalah statement missing titik koma. Berarti tandanya barisnya itu kurang tanda titik dan koma. Contoh, saya mau menyimpan nilai. Saya mau menyimpan nilai mahasiswa, dan nilai yang mau simpan, banyak mahasiswa yang mau saya simpan adalah 10 orang mahasiswa. Maka saya buat int nilai 10, di mana nilai yang akan tersimpan itu adalah semuanya adalah bilangan bulat. Maka saya gunakan int. Nama arraynya itu adalah nilai. Karena mahasiswanya ada 10, maka saya meletakkan di sana adalah 10 buah data yang bisa disimpan. Kalau misalnya saya mau menyimpan karakter nama, misalnya saya mau menyimpan nama Rahmat gitu ya, RAKHMAD, berapa karakter tuh? RAKHMAD, ada 7. Maka saya buat apa di sana? Saya buat char nama, misalnya kurung siku 7. Kalau saya mau menyimpan karakter nama. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka sejatinya
kita sedang mempersiapkan tempat ruang di dalam memori komputer untuk menyimpan data. Kita sedang melakukan reservasi ruang memori pada komputer, di mana data yang pertama itu akan disimpan pada indeks yang ke-0 sampai data yang ke-10 itu akan tersimpan pada indeks yang ke-9. Nah, perlu kalian ingat di sini bahwa indeks itu umumnya itu dimulai dari 0. Boleh Pak dimulai dari 1 Pak? Boleh. Dari 10 Pak? Boleh, nggak masalah. Namun umumnya standarnya itu adalah indeks dimulai dari 0. Maka ketika ditanya berapa indeks maksimalnya, kalau jumlah datanya ada 10, maka indeks maksimalnya pasti 9. Kalau jumlah datanya ada 99, maka indeks paling besar itu adalah 98. Kenapa? Karena indeks dimulai dari 0. Kemudian kalau dari kotak-kotak ini, kenapa elemennya masih kosong? Kenapa datanya belum ada? Ya karena kita baru mesan tempat. Datanya belum ada. Kita baru mendeklarasikan. Maka misalnya sebagai contoh, kita mau berkunjung ke sebuah tempat wisata gitu ya. Kemudian kita mau reservasi kamar hotel. Ada 10 orang yang mau datang, maka kita reservasi sebanyak 10 buah kamar. Apakah orangnya sudah datang? Kan baru pesan. Maka orangnya belum datang. Maka ketika orang datang yang pertama, maka dia akan masuk ke kamar yang pertama. Baru ada orangnya, baru ada elemennya. Maka ketika kita mendeklarasikan, memang elemennya belum ada. Kita baru menyimpan, mempersiapkan tempatnya saja. Nah, ini contoh yang pertama untuk array 1 dimensi atau dimensi 1. Kemudian untuk array yang dimensi 2, sebenarnya array dimensi 2 itu adalah pengembangan dari array dimensi 1. Jadi semua dimensi pada array itu dasarnya itu adalah array dimensi 1. Dimana ketika array dimensi 2 ini digambarkan dalam sebuah metrik, dimana dia adalah perluasan dari array dimensi 1. Kalau array dimensi 1 dia hanya terdiri dari satu barisan saja. Namun sebenarnya dalam satu baris itu terdiri dari beberapa buah kolom. Setiap data itu terdiri dari beberapa buah kolom. Nah, kalau untuk dimensi 2, dia terdiri dari beberapa buah baris dan beberapa buah kolom. Ilustrasinya seperti ini. Kalau array dimensi 1, bentuk datanya itu hanya dalam bentuk satu barisan. Namun sejatinya dia terdiri dari beberapa buah kolom. Nah, kita sepakati dulu. Untuk baris itu adalah yang mendatar, itu baris. Sedangkan yang ke bawah itu kita sebut dengan kolom. Maka untuk array dimensi 1 dia hanya ada satu baris saja. Namun dia terdiri dari beberapa buah kolom. Nah, untuk array dimensi 2 dia ada perluasan, dia ada pengembangan. Dia terdiri dari beberapa buah baris. Bentuknya sama seperti array dimensi 1, hanya kita tambahkan saja. Ada berapa baris? Maka untuk array dimensi 1 dia terdiri dari beberapa buah kolom, sama beberapa buah kolom, dan beberapa buah baris. Nah, ini yang disebut dengan kolom ke bawah, dan yang ke samping itu disebut dengan baris. Nah, kalau perhatikan bentuknya sama, bentuk awalnya sama, bentuk dasarnya sama. Namun di sini dia terdiri dari 4 buah baris. Jadi array dimensi 1 yang kita buat sebanyak 4 kali. Itu array dimensi 2. Bentuknya seperti kotak. Ada barisnya, ada kolomnya. Ini pengembangan ya. Diingat di sini bahwa array dimensi 1, array dimensi 2 itu adalah pengembangan dari array dimensi 1. Nanti kita akan lihat untuk array dimensi 3 itu adalah pengembangan dari array dimensi 2. Array dimensi 3 itu adalah pengembangan dari array dimensi 4. Untuk bisa membuat array dimensi 4, maka kita harus bisa membuat array dimensi 3. Untuk bisa membuat array dimensi 3, maka kita harus bisa membuat array dimensi 2.
untuk bisa membuat array dimensi 2, maka kita harus bisa membuat array dimensi 1. Kira-kira kayak gitu bentuknya. Nah, untuk pendeklarasian array dimensi 2, formatnya hampir mirip sama dengan array dimensi 1, hanya ada penambahan. Kalau dimensi 1 dia hanya ada ukuran, namun untuk array dimensi 2 dia ada berapa banyak barisnya, ada berapa banyak kolomnya. Nah, tipe data sama, tipe data adalah tipe data elemennya, sedangkan nama array itu adalah nama yang dipakai yang nanti akan kita panggil. Kemudian banyak baris itu adalah banyak maksimal baris yang bisa disimpan. Ada berapa banyak baris yang mau disimpan. Kalau lihat kotak-kotak yang tadi, itu ada 4 baris. Maka di sana kita bisa tulis 4. Karena kita mau membuat sebanyak 4 buah baris. Sedangkan kolom itu adalah menunjukkan banyak maksimal kolom. Ada berapa banyak kolom yang mau kita simpan. Dalam satu baris ada berapa banyak kolomnya. Ya. Dan yang terakhir adalah jangan sampai lupa juga tanda titik dan koma. Ya, ini paling sering lupa ketika kita membuat program terutama ya. Nah, contoh. Sebelum saya lanjut, diingat dulu baris dulu baru kolom, jangan kebalik. Ya, jumlah baris dulu baru jumlah kolom. Contoh int nilai 25. Maka di sini adalah tipe data itu adalah integer, maka data yang tersimpan itu nanti adalah bilangan-bilangan bulat. Nama array-nya itu adalah nilai. 2 itu adalah maksimal baris yang bisa disimpan, dan 5 itu adalah maksimal banyaknya kolom dalam satu baris. Dalam satu baris itu hanya maksimal 5 buah data, dan dia terdiri dari 2 buah baris. Oke. Dia ada 5 buah kolom. Karena kita bicara dengan indeks dimulai dari 0, maka indeks maksimal untuk kolomnya itu adalah 4. Sedangkan untuk barisnya indeks maksimalnya adalah 2. Ada 1 maksimalnya, 0 dan 1. Maka kalau kita bentuk datanya, pada posisi yang di sini indeksnya itu adalah baris dulu baru kolom. Maka dia ada di baris ke-0, kolom ke-0. Pada posisi yang sebelahnya itu ada pada baris ke-0, kolom ke-1. Baris dulu baru kolom. Di bagian ini itu adalah baris ke-0, kolom ke-2. Yang di sini baris ke-1, kolom ke-0. Yang ini baris keberapa, kolom keberapa? Baris ke-1, kolom ke-1. Yang di sini baris ke-0, kolom ke-3. Di bagian sini ya, baris ke-1, kolom ke-4. Yang ini adalah baris ke-1, kolom ke-3. Yang di sini adalah baris ke-0, kolom ke-4. Yang di sini adalah baris ke-1, kolom ke-2. Harus ada 2 petunjuk untuk bisa menunjuk satu buah data. Ketika datanya berada di sini, maka indeksnya yang harus kita tunjuk itu adalah data pada baris ke-0, kolom ke-2. Kalau kita mau mengambil data yang ada di posisi ini, maka kita panggil data pada array nilai. Kenapa nilai? Karena namanya nilai. Pada baris ke-1, kolom ke-3. Harus ada 2 petunjuk. Ini indeks, bukan data. Ini adalah indeks, bukan data atau elemen. Kenapa? Karena kita baru mendeklarasikan sebuah array. Kita belum memberikan datanya. Nah, bagaimana untuk array multidimensi? Untuk array multidimensi sama saja sebenarnya. Sama seperti array dimensi 2, hanya aja ada penambahan di depannya. I ke N. N itu adalah dimensinya. Kalau misalnya dimensi 3, maka di sini ada I ke-3. Kalau dimensi 4, I4. Dimensi 5, I5. Dimensi 6, I6. Dan seterusnya.
Maka IN ini nanti akan terus bertambah ke kiri sesuai dengan dimensi dari array-nya. Kalau array 3 dimensi, maka dia ada 3 angka. 1, 2, 3. Kalau 4, di depannya ada satu lagi nanti. 5, ada satu lagi 5. Ada 5 angka nanti di sini. Itu untuk array multidimensi. Sama bentuknya, gitu ya. Hanya saja yang NIN itu saja yang ada pertambahan untuk array multidimensi. Untuk array multidimensi yang lebih dari 2 dimensi, jadi mulai dari 3 dan seterusnya. Contoh, kalau array dimensi 2, 5 gitu ya. 2 baris, 5 kolom. Data yang tadi kira-kira seperti ini bentuknya, ada 2 buah baris dan 5 buah kolom. Kalian harus untuk bisa membuat array yang 3 dimensi, maka kalian harus bisa membuat dulu array yang 2 dimensi. Untuk bisa membuat array 2 dimensi, harus bisa dulu membuat array yang 1 dimensi. Nah, kalau array 2 dimensi ini mau kita ubah menjadi array yang 3 dimensi, maka bentuknya itu adalah ada penambahan 1 angka di bagian depan. 25 ini sama kayak yang di atasnya, saya tambahkan 1 angka di depannya. Maka ini karena ada 3 buah angka, 3 buah petunjuk, maka disebut dengan array yang 3 dimensi. Nah, sebenarnya untuk bisa membuat array yang 3 dimensi, itu adalah array 2 dimensi kita buat sebanyak 2 kali. Sama tadi kayak array dimensi 2. Pada array dimensi 2, ada 1 baris, kemudian kita lihat angka di depannya. Karena angka di depannya ada 2, maka kita buat 2 buah barisnya. Nah, kayak gini sama. Ketika sudah jadi array dimensi 2-nya, kita buat array dimensi 2-nya sebanyak 2 kali. Maka ini dimensi 2-nya, 2 baris 5 kolom. Karena di depannya ada 2, maka saya buat 1 kali lagi. Maka dia akan ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok array 2 dimensi. 2 kelompok array 2 dimensi. Yang atas kelompok yang pertama indeksnya 0, yang di bawah kelompok yang kedua indeksnya 1. Maka akan ada 3 angka. Kalau ini array dimensi 2-nya ada 2 angka, dimensi 3 ada 3 angka. Yang berbeda yang mana, Pak? Yang berbeda adalah saya nambahkan 1 angka di bagian depannya. 00, 00, 000, 01, 001. Kenapa 0? Karena dia ada pada kelompok yang pertama. Nah, berbeda dengan yang bawah. Yang bawah ini ada kelompok yang kedua. Maka karena dia kelompok yang kedua, maka indeksnya 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. Kalau kalian perhatikan sama ya. 01, 1, 01. 1, 2, 1, 1, 2. 1, 1, 0, 1, 1. Ini untuk array yang dimensi 3. Jadi hanya menambahkan 1 angka di depannya. Kemudian dibuat sebanyak angka yang ada di depan. Array dimensi 2, di depannya ada angka 2, maka kita buat sebanyak 2 buah, 2 kelompok. Nah, kira-kira seperti itu untuk array yang dimensi 3. Nah, bagaimana contoh yang lain? Contoh yang lain, 3, 3, 3. Maka terlebih dahulu kita buat array 2 dimensi, 3 baris, 3 kolom. 3 baris, 3 kolom, kemudian kita buat sebanyak 3 kali. Maka nanti akan ada 3 kelompok besar. 3 kelompok besar, dan di dalam kelompok besar ini ada 2 array dimensi 2 sebanyak 3 buah. Nah, ini array dimensi 2-nya. Kurang 1 ya. Kurang 1, ini harusnya 3 baris ya. 3 baris dan 3 kolom. Nah, kita buat sebanyak 2 kali. Banyak 3 kali. Ini saya kurang semua nih barisnya nih. Harusnya 3 baris semuanya. Ini baru 2 baris, harusnya 3 baris dan 3 kolom. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Maka kalau mau kita tambahkan baris yang kurang, yang bawah yang ini aja lah ya. Baris yang kelompok yang pertama, ini indeksnya berapa?
dia ada pada kelompok yang pertama, maka kelompok pertama itu indeksnya 0, 0. Dia ada di baris keberapa? Baris ke 0, 1, 2, berarti 0,2. Kolom keberapa? Kolom ke 0. Maka kalau kita tambahkan barisnya, maka dia jadinya adalah 0, 2, 0. Yang ini 0, 2, 1. Yang ini 0, 2, 2. Yang bawah 1, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Bagian bawahnya apa? Paling bawah kalau kita tambahkan 2, baris kedua kolom ke 0, berarti 2, 2, 0, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Itu untuk array dimensi 3. Indeksnya, ya, indeksnya bukan datanya, indeksnya. Baik, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan disimpan pertanyaannya, dicatat. Nanti kalau ada kita ketemu pada sesi konferensi nanti silakan ditanyakan. Baik, saya lanjut. Untuk dimensi 4. Nah, kita merujuk pada array dimensi 3. Kalau array dimensi 3 ada 2 baris 5 kolom, 2 buah baris 5 buah kolom, dibuat sebanyak 2 buah, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Bagaimana kalau dimensi 4? Kalau dimensi 4 maka angkanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang belakang ini sama kayak array dimensi 3 yang ada di atas, 2, 2, 5. Nah, untuk array dimensi 4 maka array dimensi 3 itu dibuat sebanyak berapa kali di depannya. Jadi data yang seperti ini kita buat sebanyak 2 kali. Makanya tadi saya bilang untuk membuat array dimensi 4 harus bisa membuat array dimensi 3. Untuk bisa membuat array dimensi 3 harus bisa membuat array dimensi 2. Untuk bisa membuat array dimensi 2 maka harus bisa membuat array dimensi 1. Karena semuanya nyambung. Semuanya pengembangan. Nah, baik, bagaimana bentuknya? Untuk array dimensi 4 maka akan ada 4 petunjuk. 0 yang paling depan itu menyatakan angka yang paling depan sini. Maka ini menjadi kelompok yang pertama dari angka yang paling depan. Dan ini adalah kelompok yang kedua untuk angka yang paling depan. Yang ini indeksnya itu adalah 0. Angka depannya kalian perhatikan, angka depannya adalah 0 semua nih. Dan ini kelompok yang kedua indeksnya 1. Maka angka yang depan itu adalah 1 semua. Nah, kemudian untuk array dimensi 3-nya mulai dari angka kedua ke belakang. Ini ada dimensi 3 kelompok yang ke 0. Ini kelompok yang ke 1. Ini ada di kelompok yang ke 0. Ini ada di kelompok yang ke 1. Jadi dari array dimensi 4 karena angka 2 maka dia dibagi 2 kolom, 2 bagian. Kemudian dari dimensi 3-nya ada array dimensi 2 yang dibuat 2 bagian. Itu pembagian kelompoknya. Jadi yang ini adalah array dimensi 3. Cara membacanya sama kayak array dimensi 3. Ini juga sama, array dimensi 3. Cara pembacaan juga sama kayak array dimensi 3. Dan yang semuanya ini adalah array dimensi 4. Array dimensi 4 itu adalah array dimensi 3 yang dibuat 2 kali. Sedangkan array dimensi 3 ini array dimensi 3, yang ini juga array dimensi 3 yang berasal dari array dimensi 2 yang dibuat 2 kali. 4 2 kali. Nah, ini untuk array dimensi 4. Akan ada 4 angka. Untuk array dimensi 5 gimana, Pak? Sama saja. Tambahkan angka di depannya, maka angka di sebagai indeksnya nanti ada 5 juga. Kalau misalnya sini saya tambahkan angka 2 lagi, maka semuanya ini kotak ini ada 4 kotak ini kita buat sebanyak 2 kali.
maka totalnya nanti ada 8 kotak dan seterusnya. Ini cara pendeklarasian array yang multidimensi. Sekali lagi, kalau memang ada yang mau tanyakan silakan dicatat dulu, nanti tanyakan pada saat kita konferen. Nah, kemudian setelah kita mendeklarasikan, materi yang berikutnya itu adalah bagaimana cara mengisi, bagaimana cara menyimpan data pada array, sehingga nanti dia menjadi elemen pada array. Sebenarnya untuk array dimensi 1, 2, 3 dan multidimensi itu sama, caranya sama. Yang membedakan hanya banyak sedikitnya indeks. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan operator penugasan. Nah, operator penugasan kalau ada yang lupa itu adalah tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu adalah disebut dengan operator penugasan di dalam C++. Dalam bahasa C, tanda sama dengan itu disebut dengan operator penugasan. Berbeda dengan sama dengan 2 kali ya. Sama dengan itu beda. Kalau sama dengan itu adalah operator perbandingan untuk membandingkan data yang sebelah kiri dengan data yang sebelah kanan, sama atau tidak. Nah, kalau sama dengan itu adalah penugasan. Cara yang kedua itu adalah dibaca dari media inputan. Jadi nanti user yang inputin dari keyboardnya, kemudian ketika user menginputkan data baru akan disimpan. Itu bisa menggunakan perintah cin atau cin. Ya, kalau saya biasanya membacanya cin bukan cin, karena nanti ada temannya cin ini adalah cout gitu ya, cout. Maka kalau cin maka temannya adalah cout. Kalau kalian cin ini kalian baca cin, maka cout harus membacanya cout, kan gak enak dengarnya cout. Soalnya cin in itu adalah untuk inputan masuk, out itu adalah output ya. Kemudian yang ketiga adalah inisialisasi. Nah, dari 3 cara ini yang sedikit berbeda dari setiap elemen, dari setiap array, dimensi array itu adalah inisialisasi. Kalau untuk penugasan dan media inputan bentuknya bisa dikategorikan sama. Nah, kalau untuk inisialisasi ini akan sedikit berbeda. Nah, nanti kita fokus ke yang inisialisasi ya. Nah, untuk yang pertama, operator penugasan dengan menggunakan tanda sama dengan. Untuk sama dengan penugasan, caranya adalah, formatnya adalah nama arraynya apa, kemudian indeksnya berapa, sama dengan elemennya apa, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau dia ada pada satu array dimensi 1, maka indeksnya ada 1. Kalau dia array dimensi 2, maka indeksnya ada 2. Kalau array dimensi 3, maka indeksnya ada 3 dan seterusnya. Syaratnya adalah array harus sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi deklarasikan dulu arraynya pada di bagian atas, baru bisa digunakan untuk mengisi datanya, untuk menyimpan data. Nah, apa nama array yang dideklarasikan? Nama inilah yang akan digunakan, yang akan kita panggil untuk menyimpan datanya. Contoh, tadi kita sudah mendeklarasikan variabel array nilai. Maka bisa saya buat nilai 0 sama dengan 12. Angka 0 di situ itu bukan menunjukkan banyak data, tapi indeks. Kemudian bagaimana, pertanyaan itu bagaimana cara membedakan angka yang dalam tanda kurung siku ini dia sebagai indeks atau sebagai banyak data. Bagaimana cara membedakannya? Mudah cara membedakannya. Kalau di depan nama variabel, nama array itu ada tipe data. Kalau diawali dengan tipe data, maka angka yang di dalam tanda kurung siku itu adalah banyak data. Tapi kalau tidak ada tipe data, maka angka yang di dalam tanda kurung siku itu adalah indeks. Ya. Jadi 0 di sana yang ada di tampilan sekarang ini adalah indeks, bukan banyak data. Nah, kalau saya buat nilai 0 sama dengan 12, maka angka 12 itu akan disimpan pada indeks yang ke 0.
nilai 1 sama dengan 4, maka angka 4 akan disimpan pada kolom yang ke-1 atau indeks yang ke-1. Dan seterusnya, misalnya sampai 9, nilai 9 sama dengan 10. Maka angka 10 itu akan disimpan pada indeks yang ke-9. Nah, salah satu keunggulan dari operator penugasan, data yang diinputkan, data yang disimpan itu tidak mesti harus berurutan indeksnya. Misal, tadi kita ilustrasikan kita memesan kamar hotel sebanyak 10 kamar. Kemudian kita sudah tentukan si A nanti menginap di kamar nomor 2. Si B menginap di kamar nomor 1. Si A di kamar nomor 2, si B di kamar nomor 1. Kemudian ketika hari H, si A datang duluan. Ketika A datang duluan, dia tidak otomatis menginap di kamar nomor 1. Karena sudah ditetapkan bahwa A menginap di kamar nomor 2 atau indeks kedua, maka A masuk kamar nomor 2. Kamar kosong yang nomor 1, Pak, ya kosong dulu karena si B belum datang. Kemudian baru B datang, maka dia baru disimpan di indeks ke-1 atau di kamar nomor 1. Jadi indeks di sini ini tidak harus berurutan, boleh acak, tergantung dari datanya. Kalau data yang indeks 0-nya sudah ada, maka bisa kita buat 0 dulu. Tapi ketika data 10 yang ada duluan, maka boleh kita lompati nilai indeks 9 sama dengan 10. Jadi tidak harus berurutan indeksnya. Boleh 0 dulu, 0, kemudian 5, 4, 9, 8, 7, 2, dan seterusnya. Atau kebalik 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boleh. Jadi untuk operator penugasan ini bisa digunakan ketika datanya belum lengkap. Ketika data belum lengkap, maka kita sebaiknya menggunakan operator penugasan untuk menyimpan datanya. Tapi kalau datanya sudah lengkap, maka nanti ada cara yang lain. Nah, untuk dimensi 2 gimana? Untuk dimensi 2 tinggal tambahkan saja angka di depannya sesuai dengan indeksnya. Indeksnya berapa? Silakan lihat nanti di bagian awal tadi. Indeksnya berapa? Dia mau disimpan di baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1, maka nilai kurung siku 2, kurung siku lagi 1. Baris kedua, kolom ke-1. Baris ke-0, kolom ke-5, maka nilai 0, 5 sama dengan 100 misalnya. Indeks ketiga gimana? Ya berarti ada 3 angka di sini. Misalnya mau disimpan di 011, 012, 123, 321, dan seterusnya. Ini untuk operator penugasan. Ya, untuk dimensi 2, nih contohnya 01, baris ke-0 kolom baris ke-0 kolom ke-0. Baris ke-0 kolom ke-1 dan seterusnya sampai baris ke-1 kolom ke-4. Ini juga boleh tidak berurutan, boleh acak untuk indeksnya, tergantung dari data yang disiapkan. Data yang ada, apa datanya, maka itulah yang disimpan. Untuk orang penugasan sampai sini, kalau ditanyakan sekali lagi silakan dicatat terlebih dahulu, nanti silakan ditanyakan pada saat conference. Kita lanjut ke media inputan. Kalau untuk media inputan sama seperti dengan menggunakan media penugasan, yang berbeda hanya di bagian awal. Kalau dengan menggunakan penugasan pakai sama dengan, nama array-nya, indeksnya berapa, sama dengan. Kalau media inputan kita menggunakan cin di depannya. Cin, tanda lebih dari 2 kali, kemudian nama array-nya apa, diikuti dengan mau disimpan di indeks yang keberapa. Contoh, cin nilai 0, maka nanti data angka yang diinputkan sama user itu akan disimpan pada array nilai di indeks yang ke-0. Cin nilai 1, ini akan disimpan pada indeks nilai, array nilai pada indeks yang ke-1 dan seterusnya sampai habis. Ini pun boleh tidak berurutan indeksnya, boleh acak.
Boleh juga berurutan, jadi tidak ada masalah. Dimensi 2 gimana? Sama dimensi 2. 0, 0, C-in nilai 00, C-in nilai 01, C-in nilai 02, C-in nilai 14, dan seterusnya. Dimensi 3 juga sama, tambahkan angka di bagian depannya sesuai dengan indeksnya, mau disimpan di bagian mana. Ini cara yang kedua dengan menggunakan media inputan. Cara yang ketiga yaitu dengan inisialisasi elemen pada array. Yang dimaksud dengan inisialisasi itu adalah pemberian nilai awal pada array, pemberian nilai awal pada variabel. Maka proses inisialisasi ini diletakkan berbarengan bersamaan dengan pendeklarasian variabel atau pendeklarasian array. Maka pada saat kita mendeklarasikan sebuah array, maka pada saat itu juga kita menginputkan nilai-nilainya. Syaratnya adalah data atau elemen pada array itu sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kalau datanya belum ada, maka sebaiknya jangan gunakan inisialisasi. Pakailah operator penugasan atau gunakanlah media inputan. Kalau juga elemen pada array-nya tidak bisa disiapkan di awal, harus menunggu inputan dari user, maka jangan gunakan inisialisasi. Gunakanlah media inputan dengan menggunakan perintah cin. Untuk array dimensi 1, formatnya adalah pendeklarasian dulu, tipe data, nama array-nya apa, ukurannya apa, kemudian tanda sama dengan, diikuti dengan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal, kemudian barulah kita masukkan elemen-elemen atau data-datanya, di mana setiap data itu dipisahkan dengan tanda koma. Elemen 0, elemen 1, dan seterusnya sampai elemen ke n, tergantung dari banyak data yang mau disimpan. Contoh int nilai 10. Ini adalah deklarasinya. Inisialisasinya itu adalah sama dengan kurung kurawal 12, 4, 1, 7 dan seterusnya sampai 10. Ini adalah elemen-elemennya. Ini adalah data-data yang mau kita simpan, di mana setiap data ini akan ada indeksnya. Pada indeks yang ke-0 itu adalah angka 12. Pada indeks ke-1 itu ada angka 4. Pada indeks kedua itu ada angka 1. Pada indeks ketiga itu ada angka 7. Indeks ke-8 hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ada angka 20. Indeks kelima 67. Indeks keempat itu adalah 9. Indeks kelima 21. Ke-7 34 dan ke-9 itu ada indeks elemennya adalah 10. 10 indeksnya 9, 34 indeksnya 7, 7 indeksnya adalah 3. Maka ketika kita mau menggunakan angka 7, kita panggil indeksnya. Indeksnya adalah 3. Ini untuk inisialisasi elemen array yang dimensi 1. Pahami bentuknya. Kurung kurawal, elemennya kurung kurawal lagi titik koma. Karena dari sini nanti pada saat kita pengembangan ke array dimensi 2 juga sama. Berawal dari sini. Berawal dari bentuk ini. Dimensi 3 nanti berawal dari dimensi 2. Dimensi 4 nanti berawal dari dimensi 3 dan seterusnya. Paham ya? Ini untuk inisialisasi array dimensi 1. Sekarang kita lihat array dimensi 2. Untuk inisialisasi array dimensi 2, saya punya tip dan trik. Bagi yang masih bingung, masih belajar, kalau sudah pandai, tidak perlu lagi tip dan trik ini. Nah, untuk array dimensi 2, yang pertama kita gambarkan sebuah kotak, di mana di dalamnya terdapat sejumlah baris dan kolom sesuai dengan array yang mau kita buat. Yang kedua, isikan urutan datanya ke dalam kotak-kotak kecil yang terbentuk sesuai dengan posisinya. Yang ketiga, ubah dalam bentuk inisialisasi array. Bagaimana contohnya?
Misalnya kita mau membuat array 2 dimensi, array B, nama arraynya adalah B, terdiri dari 2 buah baris, 3 buah kolom. Maka kita buat kotak. Kotak besar, dia terdiri dari 2 buah baris, ini baris yang pertama, ini baris yang kedua, dan 3 buah kolom. 1, 2, 3. Tips yang pertama. Kemudian kita isikan datanya. 12, 76, bebas datanya ya. 5, 66, 21. Ketika sudah, maka kita buat dalam bentuk inisialisasinya. Bagaimana kita konversinya? INTB 23 sama dengan kita buat baris yang pertama dulu. Anggaplah baris pertama ini kayak array dimensi 1. Kurung kurawal 12, 76, 34, habis dimensi 1. Nah, kemudian setelah buat array dimensi 1, kalau tadi titik koma, kalau array dimensi 1, kalau untuk array dimensi 2 pakai tanda koma, pisahkan dengan tanda koma, lanjut ke baris yang bawahnya 5,66,21. Maka jadilah inisialisasi array dimensi 2. Nah, untuk menggabungkan kedua array dimensi 1 ini, maka di awal kita kasih kurung kurawal, di bagian akhir juga kita kasih kurung kurawal, kita tambahkan kurung kurawal, maka dia jadilah inisialisasi array dimensi 2. Nah, sebelum saya masuk ke array lebih dari 2 dimensi, kita akan coba dulu. Kita akan coba untuk menginisialisasi array 2 dimensi. Misalnya kita membuat int s terdiri dari 3 buah baris dan 2 buah kolom. Ikuti dengan tanda sama dengan, maka kita buat dulu array 1 dimensi. 3 baris, 2 kolom, maka kita buat data sebanyak 2 buah kolom, 2 data. Kasih kurung kurawal, 2 buah data, 1, pisahkan dengan koma, 2 kolom ya. Kemudian kita kasih tanda koma. Buatlah array 1 dimensi ini sebanyak 3 kali. Maka ini yang pertama, saya buat lagi, kurung kurawal lagi, misalnya 3,4 koma 2 itu 2 buah, satu lagi berarti 5,6 kurung kurawal lagi. Kalau sudah 3, maka kurung kurawal tutup di bagian belakang dan kurung kurawal buka di bagian depan dan diakhiri dengan tanda titik koma. Ini adalah array dimensi 2. Boleh dibuat dalam bentuk satu baris seperti ini, boleh, tidak ada masalah. Kalau mau dibuat pindah ke bawah juga boleh. Nah, misalnya seperti ini misalnya. Ini juga boleh. Nah, kayak gini boleh juga. Kalau saya lebih suka dibuat ke bawah, biar mudah ketika kita membutuhkan indeksnya. Nah, kalau mau ditanya indeks, ini adalah baris yang ke-0. Baris yang ke-0 itu berarti indeks yang ke-0. Ini baris yang ini ada indeksnya adalah 1, yang ini adalah indeksnya adalah 2. Ini kolomnya ini adalah kolom yang ke-0. Ini akan lebih mudah sebenarnya kalau kita ketemu langsung, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kolom ke-0, ini kolom ke-1. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2. Nah, kalau kita bicara indeks, 1, indeksnya berapa? Indeks 1 itu adalah dia ada di baris ke-0, kolom ke-0. Maka 1 itu adalah indeksnya adalah 0,0. 2, indeksnya berapa? Dia ada di baris ke-0, kolom ke-1. Maka 2 indeksnya adalah 0,1. Baris ke-0, kolom ke-1. 5, indeksnya berapa? Indeksnya berapa?
baris ke berapa? Baris kedua, kolom ke 0. Maka 5 indeksnya adalah 2,0. Kalau saya tanya 2,1 indeksnya datanya apa? Baris kedua, kolom ke 1. Baris kedua, berarti yang ini, berarti datanya pasti ada di sini. Kolom ke 1 yang mana? Ini. Berarti datanya itu adalah 6. Nah, kalau ditanya indeks dan ditanya data. 4 indeksnya berapa? Baris 1, kolom ke 1. Maka 4 indeksnya adalah 1,1. Coba lagi. Misalnya deklarasikan inisialisasi lagi INT dengan INT F 3 4 misalnya. 3 baris 4 kolom. Maka kalau saya buat 3 baris 4 kolom, kita buat dulu 4 kolomnya. Kurung siku, datanya ada 1, 2, 3, 4. 4 buah kolom. Kasih koma. Kemudian buat sebanyak berapa kali? 3 kali. 5, 6, 7, 8. Kemudian yang kedua, yang ketiga 9, 10, 11, 12. Kurung kurawal. Terakhir, kasih kurung kurawal di bagian awal, kasih kurung kurawal di bagian akhir dan tanda titik koma. Kalau mau dibuat ke bawah, kita buat ke bawah. Nah, kayak gini. Ini baris ke 0, yang ini baris ke 1, yang ini baris ke 2. Kolomnya ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua, kolom ke 3. Nah, kalau saya tanya 11 indeksnya berapa? 11 indeksnya berapa? Dia ada di baris keberapa? Kolom keberapa? Dia ada di baris kedua, kolom ke 2. Maka indeksnya adalah 2,2. Kita kalau mau kurung siku 2, 2. Indeks 1, 2 datanya apa? Indeks 1, 2 datanya apa? Atau elemennya apa? 1, 2. Baris ke 1, maka datanya pasti ada di baris ke 1. Maka baris ini pasti ada di sini. Kolom kedua, hitung aja. 0, 1, 2. Oh, berarti datanya elemennya adalah 7. Lagi. Indeks ke 2, 3. Elemennya apa? Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. 0, 1, 2, 3. Oh, berarti dia adalah 12. Delapan, indeksnya berapa? 8, indeksnya berapa? Baris ke 1, kolom ke 2. Bukan 2, ini kan nggak lurus. Hitung aja. 0, 1, 2, 3. Maka dia 1, 3. Nah, kira ini adalah untuk array 2 dimensi. Bagaimana cara inisialisasi array 2 dimensi. Nah, bagaimana untuk array 3 dimensi? Untuk array lebih dari 2 dimensi, itu adalah sama seperti kita mendeklarasikan array dimensi 2. Tinggal dikopas saja kayak contoh saya sebelumnya. Langkahnya adalah, sebagai contoh, kita mau membuat
array ini nilai 2, 3, 4. Jangan nanya 2 itu baris apa kolom, karena nggak bisa dijawab. Tapi yang jelas 3, 4-nya 3 baris, 4 kolom. Maka untuk membuatnya, langkah paling mudah adalah kita buat dulu array 2 dimensi. Kita lihat angka paling belakang 2 dimensi, 3 baris, 4 kolom. Kemudian kita lihat angka yang di depannya. Karena ada angka 2, maka kita buat sebanyak 2 kali. Jadi kita buat dulu array 2 dimensi, 3 baris 4 kolom. Kemudian kita buat sekali lagi 2 baris 4 kolom. Nah, contoh, kita lihat bagian akhir. Angka terakhirnya 34. Array 2 dimensi, 3 baris 4 kolom. Maka kita buat dulu. Kita buat dulu array 3 baris 4 kolom. Ada 3 buah baris, 4 buah kolom. Kemudian setelah itu kita lihat angka depannya. Karena angka depannya ada 2, maka kita buat sebanyak 2 kali. Ini yang pertama, kita buat 1 kali lagi. Yang kedua. Maka jadilah array 3 dimensi. 2 baris, 2, 3, 4. Contoh, kita mau menggunakan membuat inisialisasi array C 3, 2, 2. Bagaimana cara menginisialisasinya? Kita lihat dulu 2 angka yang belakang. 2 baris, 2 kolom. Kita buat dulu 2 kolom dulu. 1, 2, koma, 3, 4. Jadilah array 2 dimensi. Kasih kurung kurawal bagian depannya, kasih kurung kurawal di bagian belakangnya. Jadi array 2 dimensi, 2 baris, 2 kolom. Kemudian array 2 dimensi ini kita buat sebanyak 3 kali. Di mana setiap array 2 dimensi kita pisahkan dengan tanda koma. Kenapa 3 kali? Karena di sini angka 3. Maka kita buat, ini saya copy aja. Copy, kemudian koma, paste. Ini yang kedua, koma lagi, paste. Ini adalah yang ketiga. Kalau saya pindahkan ke bawah, saya enter. Ini adalah array 3 dimensi. Yang terakhir adalah tambahkan kurung kurawal di bagian depan, kurung kurawal di bagian belakang, tanda titik koma. Ini adalah array 3 dimensi. Kalau mau dipecahkan lagi, ini array 2 dimensinya. Jadi kalau mau kita pisahkan array dimensi 2-nya, ini array dimensi 2. Kemudian saya enter lagi biar kelihatan lebih jelas. Ini adalah array dimensi 2 yang kedua. Ini adalah array dimensi 2 yang ketiga. Mana array dimensi 2 yang 2 ini adalah kelompok yang ke-0. Ini kelompok yang ke-1. Dan ini adalah kelompok yang ke-2. Dan masing-masing, ini baris ke-0, ini baris ke-1, ini baris ke-0, ini baris ke-1, ini baris ke-0, ini juga baris ke-1. Kolomnya, ini yang ke-0, ini yang ke-1. Nah, kalau kita bicara indeks, angka 3 yang pertama, saya ubah dulu aja lah ya, biar nggak bingung. Ini 1, saya tambahkan angka biar beda. Nah, ini ya. Angka 3, indeksnya berapa? Angka 3, indeksnya berapa? Lihat yang kelompok paling luar dulu.
dia ada di kelompok yang ke 0, maka indeksnya adalah 0. Kemudian dia ada di baris ke 1, maka 1, kolom ke 0, maka 0, 1, 0. 14 indeksnya berapa? 14 itu ada di baris kelompok yang ke 1, maka 1, baris ke berapa? Baris ke 1, kolom ke 1, maka indeks 1, 1, 1 elemennya adalah 14. Bagaimana kalau indeksnya misalnya 2, 1, 0. 2, 1, 0. Apa elemennya? Kalau indeks kita baca dari angka paling depan 2, maka dia ada di kelompok yang kedua. 2 yang atas abaikan saja. Kita fokus ke kelompok yang ini. Dia ada di baris ke 1. Berarti di kelompok kedua ini baris ke 1 yang mana? Oh, yang ini. Maka dia pasti ada di sini. Kolom ke 0. Maka kolom ke 0 berapa? 23. Maka elemennya adalah 23. Kalau yang indeksnya 1, 0, 1. Apa elemennya? 101. 1. Maka dia ada di kelompok ke 1. Berarti yang ini kelompoknya. Baris ke 0. Oh, berarti baris yang ini. Kolom ke 1. 0, 1. Oh, berarti elemennya itu adalah 12. Nah, ini untuk array dimensi 3. Bagaimana dengan array dimensi 4? Sejatinya array dimensi 4 adalah yang 3 kelompok 3 kelompok ini kita buat sebanyak berapa kali? Misal contoh, ini saya buat 2. Maka ini saya copy, saya paste ke bawah. Paste. Maka akan ada 2 kelompok besar. Ini kelompok yang pertama yang di atas ini adalah kelompok ke 0. Yang ini itu adalah kelompok ke 1. Yang tengah sama. Di kelompok ke 0 ini dibagi 3 untuk dimensi 3-nya 0, 1, 2, dan setiap kelompok dimensi 2 ada baris keberapa, kolom keberapa. Maka kalau saya mau menyebut angka 23, kalau tadi 23 adalah 210, nah sekarang 23 tidak lagi 210, tapi dia ada di kelompok ke 0, maka untuk 23 yang atas ya, indeksnya adalah kelompok ke 0 yang besar, kelompok 0 ini. Dia ada di kelompok yang kedua ini, maka 0, 2, baris ke 1, kolom ke 0, maka indeksnya berubah menjadi, kalau tadi 210 berubah menjadi 0, 2, 1, 0. 23 yang bawah, karena dia ada di kelompok yang ke 1, maka indeksnya adalah 1, 2, 1, 0. Kalau indeksnya 1, 2, 1, 2, apa datanya? 1, maka dia ada di kelompok yang bawah. Yang atas abaikan saja. 2 berarti di mana dia? Oh, di sini 2. Baris ke 1. Oh, berarti baris ke 1 ini. Kolom kedua. Berarti jawabannya adalah 24. Salah. Kenapa salah? Kan indeks mulai dari 0. Maka 0, 1, 2-nya mana? Nggak ada. Maka soalnya salah. Maka harusnya ini maksimal adalah 1. Kalau 1, 2, 1, 1 hasilnya itu adalah 24.
Nah, ini kira-kira array dimensi 4. Array dimensi 5 gimana, Pak? Array dimensi 5 yang ini dan array dimensi 4 ini copy lagi, paste lagi ke bawahnya. Jadikan kelompok lagi. Nah, kalau mau menjawab indeksnya berapa, kemudian elemennya apa, maka kalian harus pandai-pandai membagi, mengelompok-ngelompokkan. Kalau bisa mengelompok-mengelompokkannya, maka akan sangat dengan mudah sekali menentukan indeksnya apa, di mana indeksnya, berapa indeksnya, dan elemennya apa. Nah, kira-kira seperti ini. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dicatat. Nah, untuk latihan, nah ini untuk mengakses sama ya, mengakses apa check in, check out gitu ya, panggil nama, yang intinya adalah panggil nama apa, nama arraynya, kemudian indeksnya berapa. Ya, kuncinya untuk pemanggilan, pengaksesan itu adalah di indeks. Kalau kalian bisa menentukan indeksnya, maka kalian bisa memanggil datanya. Yang dipanggil itu adalah datanya, bukan arraynya, melalui nama arraynya. Kalau saya mau mengambil data pada indeks ke-1, maka nama arraynya apa, indeksnya apa. Sebagai latihan, sebenarnya bukan latihan ya, ini saya jadikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah membuat inisialisasi array. Jadi tugasnya adalah yang pertama itu adalah membuat inisialisasi array. Yang pertama adalah array A, array 1 dimensi A, kemudian array 2 dimensi, kemudian array 3 dimensi, dan array 4 dimensi. Nah, untuk inisialisasi ini, datanya, elemennya buat saja secara berurutan. Jadi mulai dari angka 1 sampai berapa? Sampai selesai. Ya, kalau jumlah data ini bisa dihitung ya. Jumlah data bisa dihitung, misalnya untuk array dimensi 1, untuk array dimensi 1 5 data, maka akan ada 5 buah data jelas. Kalau untuk array dimensi 2, untuk mengetahui banyak datanya, banyak elemennya, tinggal dikalikan saja. 3 kali 4, 12. Berarti nanti ada angkanya dari angka 1 sampai angka 12. Bentuknya seperti apa? Itu yang menjadi tugas kalian. Jadi bentuknya silakan disesuaikan, lihat dibentuk, dibuat sedemikian rupa bentuknya sehingga enak dilihat, enak dibaca. Jadi disusun ke bawah ya, disusun ke bawah. Jangan disusun menyamping, tapi disusunlah ke bawah. Termasuk nanti untuk tanda anak-anak kurung kurawalnya, kita akan jadi perhatian juga. Jadi kurung kurawalnya juga harus tetap diperhatikan. Bagaimana cara membuat kurung kurawalnya, tanda-tanda komanya sebagai pemisahnya. Nah, untuk dimensi 3, untuk menghitung banyak datanya, yaitu kita hitung kalikan dulu array 2 dimensi yang belakangnya, 4, 5. Berarti 4 kali 5 berapa? 20. Nah, 20 kalikan 3. Nah, itulah jumlah datanya. Nah, untuk yang array 4 dimensi sama, kita lihat angka belakangnya dulu. 4 kali 5 20, 20 kalikan 3, hasilnya berapa, dikalikan 2 lagi, maka itu adalah banyak datanya. Jadi untuk angkanya, untuk elemennya silakan buat berurutan saja, mulai dari 1 sampai selesai berapa banyak datanya ya. Jadi tugas kalian adalah membuat inisialisasi array. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya minta kalian untuk menyebutkan elemen untuk indeks yang nanti akan saya berikan berdasarkan array yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi array yang sudah kalian buat, inisialisasi array yang sudah kalian buat pada soal nomor 1 A, B, C, D ini, kemudian kalian tentukan apa elemennya untuk indeks-indeks ini. Yang pertama adalah array A yang indeksnya 3, apa elemennya? Array A yang indeksnya 2, apa elemennya? Kemudian B 22, B 33, kemudian C 123, C 333, kemudian yang terakhir D 2121 dan D 2345. Kalian cukup menyebutkan, menuliskan apa elemennya berdasarkan data yang sudah kalian buat di bagian atasnya tadi. Ya. Jadi kalau datanya kalian buat asal-asalan, nanti akan susah mencari elemennya. Indeksnya ke berapa, elemennya apa.
Jadi berkaitan ya, soal nomor yang 2 dan soal nomor 1 itu berkaitan. Buat soal nomor 1 dulu, ketika sudah dibuat, kemudian kerjakan yang soal yang nomor 2-nya. Ngerjakannya di mana? Ngerjakannya saya kasih 2 pilihan. Yang pertama adalah bisa kalian tulis, di kertas. Itu cara pertama, silakan tulis kertas, kemudian nanti difoto. Setelah difoto silakan dijadikan file PDF. Setelah jadikan file PDF, ubah nama filenya sesuai dengan NIM kalian, kemudian nanti diupload di tempat yang sudah saya sediakan di Classroom. Cara yang kedua adalah boleh kalian ketik dengan menggunakan pensil. Ya, boleh kalian ketik dengan menggunakan pensil. Kalau tadi menggunakan nulisnya dengan pena, sekarang boleh diketik tapi pakai pensil ngetiknya. Ya, ngetik pakai pensil, kemudian difoto, jadikan PDF, ganti nama filenya, upload ke link yang nanti sudah saya berikan di Classroom. Itu 2 cara. Ya. Oke, kalau ada yang nggak paham, boleh nanti berikan komentar di bagian bawah materi ini. Misalkan kalian berikan komentar apa yang membuat bingung, nanti bisa jelaskan di sana. Kemudian jangan lupa untuk mengisikan absen. Di absen nanti akan ada komentar kalian tentang pembelajaran, bukan tentang materinya, tapi tentang pembelajarannya. Apa kesan kalian, apa pengalaman kalian, silakan tuliskan di komentarnya. Tidak mesti harus baik, boleh netral, boleh juga jelek. Jangan khawatir akan berpengaruh dengan nilai kalian. Ya, saya bukan orang pendendam dan saya memberikan nilai itu tidak secara subjektif, tapi saya objektif. Nilai yang saya berikan sesuai dengan apa yang sudah kalian hasilkan. Tidak ada pengaruh-pengaruh lain. Saya tidak mau membawa perasaan ke dalam persoalan nilai. Meskipun saya suka dengan seseorang, kalau nilainya jelek, ya jelek. Kalau saya benci dengan seseorang, tapi kalau nilainya baik, ya baik. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Itu nanti untuk evaluasi saya dan bisa untuk perbaikan kita di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Demikian untuk pertemuan kedua kita, untuk pertemuan kali ini. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami, silakan dipelajari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.